Abinya sakit katanya, salah satu obat penyembuhnya itu adalah Aza baca Al-Quran ya. Iya. Kamu merasa dibuang nggak sama orang tua? Dia dilupain aja gitu. Hai, assalamualaikum guys. Alhamdulillah nih, berkah sekali ini teman-teman Hafiz Indonesia, para seniornya datang ke Aviari. Salah satunya adalah Aza. Aza ini ada juara 2 di Hafiz Indonesia 2014. Juara satunya Musa ya? Ya. Nah, Aza ini terkenal karena suaranya tuh indah banget. Dan abinya pernah cerita, abinya tuh seorang koki. Oh ya, yang tinggal di Jambi ya? Ya. Muara Tungkal, ayo berkunjung nih. Nama Abi? Rumah makan Brunei. Rumah makan Brunei. Kuala Tunggal. Ya, saya janji ke sana udah dari berpuluh-puluh tahun. Oke, ini jadi kalau abinya sakit katanya, terus salah satu obat penyembuhnya itu adalah Aza baca Al-Quran ya. Iya. Itu trennya sampai sekarang. Iya. Bahkan kalau saya sakit pun, Aza dengan ikhlasnya mengirimkan voice note bacaan Al-Quran, langsung sembuh, langsung sehat. Nih, Aza ini anak tunggal, tapi orang tuanya ikhlas berpisah, tanda kutip, tidak bersama-sama. Udah berapa tahun? Udah 4 tahun. 4 tahun. Kurang 4 tahun. Karena Aza sekarang tinggal mondok di Solo. Kan anak saya mau mondok juga. Apa sih yang biar saya kuat, Bi? Gimana, Bi? Ya, yang pertama memang kita harus ada rasa tega gitu. Tega dalam arti bukan kita biarin, tapi tega biar memang untuk kebaikan anak kita tersebut. Nah, seperti orang main sepeda tuh. Nah, awalnya nggak bisa. Kita ajari, kita pegangin, sama-sama dengan kita terus. Tetapi kalau dipegangin terus, dijagain terus, nggak bisa main sepeda. Mau nggak mau sekali-sekali harus dilepas. Walaupun was-was. Walaupun was-was. Benar. Walaupun harus gitu. lecet-lecet. Itulah perasaan orang tua yang memondokin anaknya gitu. Ada rasa cemas, was-was. Bisa nggak anak saya nih? Sanggup nggak anak saya nih? Nah, begitulah kita melepas anak ke pondok seperti melatih anak kita untuk bisa main sepeda. Oke, dulu mondok umur berapa? Mondok tamat Muslim. SD. Cuman sebelum itu sudah pernah juga ikut daurah-daurah yang 1 bulan. Bahkan pernah di Bogor selama 6 bulan. Waktu itu masih kelas 4 SD. Tapi kalau mondok mah setelah lulus SD. Iya, Ya. mondok beneran. Sama berarti kayak si kembar aku. Tapi kan itu masih kecil, Bi. Nah, itu kebanyakan orang dia. Kebanyakan orang tua. Iya, masih kecil kayaknya nggak tega gitu. Ya, kata saya tadi tuh nampaknya anak itu dekat sama kita, nampaknya kita kita jaga, kita pelihara, nampaknya baik. Memang baik untuk saat ini. Tetapi untuk yang kedepannya belum tentu baik. Oke. Nah, Ini keinginan Aza atau orang tua? Tanya aja lah langsung. Aza, kamu mondok, keinginan kamu atau disuruh oleh Abi Umi? Ya emang pengen mondok ke Irfan. Kenapa? Karena kalau di pondok pesantren itu mungkin lebih intensif ngapalnya, lebih fokus. Karena cita-citanya kuat banget untuk 30 juz itu ya. Iya. Dan termasuk dibanding teman-temannya Aza tuh, aduh agak lama tapi justru mantep. Ya kan? Karena perjalanannya. Ngeliat teman-teman kamu udah 30, aduh udah 30, aduh udah 30. Ada rasa, aduh aku kapan gitu gak sih? Iya. Nah, Harus Gemes sendiri ya? kok nggak dapet. Akhirnya 30 juz kapan? alhamdulillah. 30 juznya kapan? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Alia, SMP. Alia. Sanawiyah, sekarang sudah masuk ke Satu Alia. 1 Aliyah. Oke, ini diantara Abi sama Umi yang paling berat, paling rese lah ngelepas Aza siapa? oh itu nggak payah ditanya lagi lah gitu kan. Siapa? Udah tahu lah jelas Umi lah itu. Bener Mi, Gitu. bener Mi. Iya. Terus gimana? Umi yang bikin Umi berat apa? Yakin bikinnya gini. Kalau anak sakit gimana ya? Terus Aza dulu nggak bisa nyuci, makan sayur nggak bisa. Karena rumah makan, punya rumah makan, makannya ayam terus.
Saya tahu kalau di pesantren nggak akan ada ayam terus gitu. Tapi dia bilang, insya Allah bisa nih, insya Allah bisa. Terus akhirnya kamu di sana makan apa? Enak. Ya makan apa yang ada gitu. Apa yang ada? Dia tidak Ya. pernah mengeluh. Nyuci baju? Iya, Ya bisa lah. emang. Dia tidak pernah mengeluh. Setiap kali saya tanya, enak nggak makanannya? Nih, semua makanan tuh enak. Tidak ada yang tidak. Jujur. Nah, bener. Suka gini gak suka gini? Aduh, mending di rumah deh makan ayam, di sini kok makan gini banget itu namanya. Ya pengen juga sih makan rumah. Pengen juga. Juga lah. Suka kangen makan rumahan ya? Iya. Mana pernah kami ngirim-ngirim kayak orang, misalnya kayak Irfan, ngirim lauk pernah nggak Mi? Pernah saya ditanya pernah ngirim lauk nggak Mi? Oh saya mah nggak pernah ngirim sambal. Kenapa? Emang dia nggak pernah ngeluh dan dia juga nggak butuh kan? Oke, dalam setahun biasanya jenguk berapa kali? Awal-awal. Sebulan sekali. Sebulan sekali ke depan. Ini Tadi itu mondoknya di Solo kan? Solo. Di Solo ini di Jambi. Iya. Sebulan Dua sekali kali balik. naik pesawat. Hmm. Dua kali naik pesawat. Boleh tapi ketemu. Memang ada jadwal. Sebulan sekali. Iya. Lama-lama sekarang berapa lama? Udah semenjak pandemi inilah karena takut di swab. Jarang. Kamu merasa dibuang nggak sama orang tua? Nah, itu dia Kak Irfan. Kayak lah. Tanya setiap anak pondok pasti dia apakah dia merasakan terbuang, tapi kata dia kemarin enggak, tapi engkau Coba. Anggap Umi Abi lagi nggak ada ya. Kamu merasa dibuang nggak sih sama Umi Abi? Udah aku anak satu-satunya, dipisahkan lagi. Ya kalau dianggap terbuang sih enggak. Tapi walaupun misalnya ada, aduh aku terbang-buang, tapi terbang-buang saya di pondok itu bermanfaat insya Allah. Bahasanya tinggi kali. Bahasanya udah, wah, Bahasa. bapaknya aja gini. Kayaknya lebih bijaksana anaknya. makanya Kak Irfan saya makin kuat Kak Irfan gitu. Mewek itu pasti sampai sekarang saya masih. Ini anak satu-satunya loh. Iya. Bahkan tetangga dekat pondoknya bilang, Umi kok mau anaknya jauh kali ini pesantrennya. Gak apa-apa, azannya bilang, saya ini anak laki-laki Bu. Nah, anak saya perempuan, gimana dong? Iya, anak perempuan apalagi, saya juga perempuan, mondok juga saya. Oh. Abi mondok nggak? Enggak. Pondok makan runai. Pondok makan murna. Ya ampun. Intinya gini Kak Irfan, kita sebagai orang tua, jangan egois. Anak itu kalau menurut pribadi saya, anak itu mulai dari dia lahir sampai dia kelas SD, aja memang betul-betul di tangan saya, dikelonin, bahkan disuapin. Tapi Disuapin, Za. dulu-dulu iya, waktu SD-nya Iya. kelas 1 gitu. Disuapin. Dianya sih nggak mau, tapi uminya. Tapi begitu dia tamat SD, dia punya pilihan sekolah. Jadi kita nggak bisa egois kan. Dan kami berdua juga nggak mau disalahin. Itulah Umi Abi. Dulu aja kan mau masuk ke situ. Itu. Nah, Aku yang ditakutkan sama aku tuh takutnya suatu saat si kembar itu nyalahin aku. Makanya ya dulu aku mau mandiri kok nggak boleh kayak gitu, takut. Gitu, saya takut kayak gitu. Kalau dibilang takut, ya takutlah. Seperti misalnya kejadian dia patah tangan. Iya, pernah patah tangan di awal ya? Bayangkan Kak Irfan. Tangan mana? Yang sini. Pasang pen. Pasang pen 3 bulan Kak Irfan. Rasanya pengen jemput gak saat itu? Ingin ditarik gitu. Tapi abinya bilang, udah. Anak kita mau jadi ulama itu. Kata dia. Udah gak ada bekasnya. Nggak ada, bahkan bengkok aja enggak. Enggak lagi. Iya. Main sama temen. Ya, biasa anak biasa lah. pondok. Awal-awal Betul. kan juga Racing. agak lasa apa namanya tuh. Petakilan. Cicilan. Pecicilan. Cicilan. Kan, Iya. belum paham kayak sekarang. Oke. Kayak Terus gitu. azannya sendiri, Za. Kan namanya manusia ya, apalagi ABG gitu ada perasaan pengen bebas gitu. Ini ternyata banyak aturan dan lain-lain, terus juga kan tingkat keimanan aja kan naik turun. Iya, Ya. benar. Apalagi tingkat kenyamanan gitu. Kadang-kadang kan muncul nggak betah, pengen pulang. Pernah nggak? Ya pernah. Pernah? Gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Ya Caranya memang gimana? caranya ya udah gimana ya? Dia dilupain aja gitu. Gimana sih? Ya langsung baca Quran aja gitu. Kegiatan lain gitu. Langsung cari kegiatan lain, Wah. olahraga kayak Hmm. gitu. Dia kegiatannya padat Pak. Ya. Pernah nangis nggak? Jujur. Nah, Oh, nangis. takut. Cerita ini wali santri sendiri loh Kak Irfan yang ngomong. Gimana? Jadi kalau kita anak baru mondok itu Kak Irfan, dalam 40 hari tidak boleh dilihat, tidak boleh ditelepon selama 40 hari.
Bayangkan Kak Irfan, kita kan tahu di mana dia di sana. Nggak boleh telepon, nggak boleh. Itu rata-rata semuanya mondok kayaknya gitu. Terus awal-awal. Terus ada wali santri bilang, Umi, itu ada satu anak yang nggak nangis. Siapa? Hebat bener anaknya, saya bilang gitu. Itu Azza nggak nangis, yang lain nangis. Nah, Astagfirullah. sebagai orang tua bangga atau sedih sebetulnya? Kayak bangganya, oh, anak saya mandiri. Sedihnya, kayaknya nggak diperluin. Kayaknya seneng ya jauh dari orang tua nggak punya aturan. Jadi nggak nangis kamu? Pernah tapi kan? Nggak pernah dia. Ya, pernah sih pernah, tapi Tapi yang 40 hari Kata dia, awalnya enggak. Iya enggak. Cuman Ya. dia bilang kok saya pernah ngomong, "Zah, emang kamu enggak sayang lagi sama Umi Abi?" Iya, dia mah. Kenapa saya memilih? Terus dia bilang, "Enggak, Mi. Kata dia kesedihan tidak perlu diungkapkan." Kata dia kesedihan tidak perlulah. Kapan aja bilang gitu? Ada kelas 1 SMP ya, makanya kamu tuh udah kata-kata dia itu udah selalu tua saya dari dulu ingat. aja. Astagfirullahaladzim. Kata-kata dia tuh selalu saya ingat, Kak Irfan. Kelas 1 SD aja dia bilang, "Umi, PP. kelas 1 enggak 1 SD waktu belum masuk Hafiz itu dia bilang, Umi jangan manja-manja sama Azab. Bayangkan saya manja, memang sih saya kan dengan dia agak ini gitu kan, adik kakak. Umi jangan manja-manja sama Azab, Azab ini mau sekolah jauh." Dari kecil udah ngomong gitu. Iya, dia dari kelas 1 SD sudah mau mondok. Ih, Memang. Kamu pernah pengen kabur nggak dari pondok? Kabur enggak lah. Tapi teman kamu ada yang kabur nggak? Temen ya gimana ya? Enggak tahu. Ada kan? Ada sih kayak. Kabur bocor. Kayaknya ada lah. Mau tahu dong peraturan mondok tuh katanya kalau ngelanggar tuh dibotakin ya. Ya, itu termasuk salah satunya. Coba lihat rambut kamu, maaf. Oh, Ini bekas botak nih. iya emang Pernah botakin nggak? botakin pas mos. Oh, pas Pas mos mos doang. sih. Kalau ini itu ada juga sih. Peraturan juga. Misalnya enggak Ya. bahasa Arab. Enggak bahasa Arab. Azab pernah. Botakin. Iya. Sengaja gara-gara ngomong bahasa Arab doang botak. Wah, gue udah botak terus kayaknya. Ya Allah. Keren lah. Buat teman-teman termasuk anak Kak Irfan yang mau mondok tapi ragu-ragu anaknya ataupun orang tuanya, coba kasih pesan. Allah. Ayo, Pak Azza tuh lihat di situ. Wah. Buat gimana ya? Buat teman-teman yang mau mondok, Nah, gini. Buat teman-teman yang mau mondok, jangan merasa berkecil hati, pisah. Jangan merasa bersedih. Karena walaupun kalau diibaratkan tidak terbuang, di pondok tuh nggak ada yang nama terbuang. Insya Allah yang terbuang, kalau terbuang itu akan jadi rongsokan, nggak ada. Kalau diantarkan ke pondok itu pasti setelah keluar dari pondok, insya Allah menjadi orang. Jadi Permata. permata. Ya, Permata hati Umi Abi. ya itu termasuklah. Habis itu, ya yang penting Harus ikut. harus ikhlas dan jalanin aja prosesnya dan tetap semangat itu aja. kalau capek, lelah, bosan, rindu, kangen, sedih itu manusiawi ya. Iya. Tapi ada sifat-sifat lainnya lagi dibalikin lagi dengan Iya. kegiatan positif ya. Kegiatan. Tapi kalau pondok itu dari dulu kan identik dengan maaf zaman dulu ya, budukan, ya itu sudah gitu. Itu sudah. Koreng. Itu sudah kena semua dia aja. Sampai benana-nana ya. Itu Pernah? sudah. Yang dulu atau yang sekarang? Kalau Yang di waktu dulu. Yang dulu. Pernah. Pernah. Kenapa? Ya, tapi itu mau dibawa pulang itu Kak Irfan dia nangis-nangis. Azza kalau gatal-gatal ini masih sanggup. Yang nggak sanggup itu demam, panas itu aja nggak sanggup Umi. Ya. pernah digidik, pernah. Pernah DBD sama tipes. Udah satu paket kayaknya nih. Tapi itu sebetulnya PR ya. PR kalau ada istilah katanya kalau mondok belum budukan, bukorengan, belum sah. Menurut aku sih zaman sekarang jangan gitu lagi ya. Kan kebersihan itu juga sebagian dari iman ya. Jangan sampai gara-gara tradisi itu akhirnya nggak bersih, nggak resik, akhirnya justru kasihan santri-santrinya, betul nggak sih? Ya. Sekarang mah zamannya pondok-pondok juga nih harus jaga kebersihannya, harus jaga kesehatannya gitu, terus udah gitu kualitas hidupnya ditingkatkan, betul ya? Jangan sampai pada bau ketek, ya kan? Ada yang gitu kan ya? Ya. Maksudnya itu, Ya kan ya? Ada. ya. Tapi ya ada pelajaran khusus laki-laki, khusus perempuan gitu enggak sih? Iya. Untuk Ya. membersihkan diri ya gitu. Jadi kalau sekarang tuh ya
udah diperkenalkan bagaimana merawat diri, laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa gitu kan. Ya jangan sampai malu-maluin ngomongnya mondok tapi korengan, budukan, bau ketek. Ya nggak sih? Iya, mungkin kayak gitu, tapi alhamdulillah aja enggak lah aja. Ya itu makanya harus dirubah menurut aku sih. Tradisi itu ya. Iya, paling kata aja cuman agak hitam aja. Oh nggak apa-apa kalau itu mah udah. Oke Iza, terima kasih Iza ya udah ngobrol ya. Abi Umi terima kasih ya. Ya. Jadi semakin yakin untuk Jelas. Ya. untuk ikhlas melepas. Anak aku tuh Rakana Raina insya Allah mondok di Solo. Deketan juga soalnya ya. Iya, tetangga kan ini nanti. Kayaknya yang ada aku bisa ngekos dekat situ juga. Nanti saya WA kan Cari tempat villa kos di situ. villa di situ. Ada. Oh pernah. Oh, kan sebulan sekali kairukan lengkap. Kayaknya aku udah besar gitu. Oh iya, Jadi tour guide-nya. peraturannya langganan juga ada, aman. Ya, kalau IG-nya mereka ya, Azza apa Azza? Azza_HI 2014. Azza_HI itu Hafiz Indonesia guys, 2014. Ya udah kalau gitu guys ya, tunggu saya bertamu gitu makan brunei. Iya, hitung iya Kak Bu, Ivan. Kepiting menunggu. Dari tahun 2014. Iya. Udah 8 tahun janji guys, nggak jadi-jadi. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون